kita sambil ngobrol sama Luna Maya. Sekarang kita mau tanya-tanya klarifikasi berita yang ada di luaran sana gitu kan. Ada banyak lah, beneran nggak kamu waktu pacaran sama tukang soma itu kamu diputusin. Selain kita jangan kemana, tetap di Rumpi. Silakan Luna Maya duduk. Udah di situ. Ya, udah. Oh, ada bisa duduk nggak tadi ini? Bisa. Oh bisa ya, bagus itu. Roknya lucu deh. Lucu ya. Ngalir. Iya dong. Oh ngalir, kalau saya sih ngalir. Ya enggak lah. Enggak ya? Gengsi lah. Oh gengsi. Oh dia gengsian. Cerita atau fakta bahwa kamu kesal dengan para haters yang selalu mengomentari gaya berbusana kamu? Enggak. Tapi ada yang ngomentarin kamu? Ada? Iyalah, tiap foto juga. Luna Maya ditolak calon mertua, katanya begitu. Ini udah pernah dibahas kan gitu. Dan saya nggak mau. Ya, kita sekarang sedang berbincang-bincang dengan ini calon bos martabak ya. Martabak. Iya, martabak dan juga. Oh, bajunya masih jalan lancar. Oh, lancar. Kejutan hadiah di leher botol Maison. Jika beruntung, temuin kodenya, kirim segera. Pernikahan itu dilakukan kalau kita udah pengen punya anak gitu. Karena kan tujuannya pernikahan adalah membentuk keluarga kan gitu. Dan sekarang pun juga kita intinya kita sepakat kalau pernikahan itu kita pengen extend member of the family gitu ibaratnya ya. Jadi saya sama dia sepakat baik, udah happy dan banyak hal yang kerjaan yang kita bareng juga gitu. Jadi udah serius gitu. Jadi udah relationship-nya udah baik-baik, udah happy dan banyak hal yang kerjaan yang kita bareng juga gitu. Jadi udah serius gitu. Jadi nanti deh kalau emang sama-sama udah yuk kita sama-sama udah pengen punya anak baru deh nikah. Jadi ini belum ada dalam picture kalian dalam 2 tahun ke depan. Udah relationship-nya udah baik-baik, udah happy dan banyak hal yang kerjaan yang kita bareng juga gitu. Jadi 2017 deh gitu. 17, amin. Jadi hambatannya sekarang ya karena lagi fokus pada sebenarnya karir bukan karena orang tua sih hambatannya. Kalau emang dari dia dan kitanya pengen, go ya go aja gitu. Harus sama-sama dewasa. Iya, bukan karena oh nggak boleh yang ini, enggak sih. Kan udah gede lah, udah kita 2017 deh gitu. 17, amin. Jadi hambatannya sekarang ya karena lagi fokus pada sebenarnya karir bukan karena orang tua sih hambatannya. Kalau emang dari dia dan kitanya pengen, go ya go aja gitu. Harus sama-sama dewasa. Iya, bukan karena oh nggak boleh yang ini, enggak sih. Kan udah gede lah, udah kita memang dari dia dan kitanya pengen, go ya go aja gitu. Harus sama-sama dewasa. Iya, bukan karena oh nggak boleh yang ini, enggak sih. Kan udah gede lah, udah kita berdua udah sama-sama kerja, udah tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang enggak gitu. Dan aku juga, maksudnya orang tua aku juga bilang kayak, kok nggak kawin-kawin gitu. Maksudnya baru Pikiran kamu? Nicole Kidman, Madonna punya anak umur 46. Kamu nggak tanya sama dia, encok nggak? Gitu ya. Kita tanya buat Luna Maya. Ini dia. Surat romantis. Emang waktu itu kita pernah wawancara Luna bahwa Reno ini memang sukanya ngirimin kartu-kartu dia. Surat romantis. Emang waktu itu kita pernah wawancara Luna bahwa Reno ini memang sukanya ngirimin kartu-kartu. Kartu ulang tahun dari setiap olahraga, clean eating, pasti bisa lah gitu. Amin. Sekarang juga kedokteran tambah canggih lah. Iya, betul. Oke. Lanjut, ada berita lagi. Way and that apa? That year. That age is merely a number. So basically tujuan hidup tuh maksudnya nggak. Good question. Kok gue lupa ya? Ada deh. Lupa ya. Lupa Remember to enjoy every step of the way. Ada tulisannya I love you. I love you too. Oh. Dan saya lucu adalah kalau saya baca komentar ini netizen di bawahnya, ih tulisannya kayak ceker ayam. Oh iya, saya baca juga ya. Biasanya walaupun tulisannya kayak cakar ayam, buat Luna itu indah sekali, tulisannya itu bagai diukir-ukir gitu ya. Ada berlian-berliannya. Enggak lah, tulisan saya juga jelek, tapi kan
So what? Reno aku suka nonton gak sih kalau kamu di wawancara talk show gitu? Kadang-kadang. Ngomong sesuatu dong ke Reno dong. Celah, ngomong apa? Apa? Dia lagi kerja pasti. Apa? Kasih semangat dia buat kerja apa? Biasanya Apa kamu suka ya? ngomong apa? I don't know. Apa ya? Thank you. Balasan dari surat ini deh. Balasan dari surat ini deh. Dari omong apa ya? Thank you for being so saya. Tapi maksudnya jangan berkecil hati gitu. Umur ya angka doang, tapi dia tahu kok gue kelakuannya masih kayak anak kecil gitu, kayak gitu, atau menikah, atau mungkin dia bukan jodoh saya, tapi maksudnya jangan berkecil hati gitu. Umur ya angka doang, tapi dia tahu kok gue kelakuannya masih kayak anak kecil gitu, kayak gitu. So yeah, I think we're trying to enjoy our moment together lah. Gitu. Dan ada tulisannya I love you. I love you too. Oh. Dan saya lucu adalah kalau saya baca komentar ini netizen di bawahnya, ih tulisannya kayak cakar ayam. Oh iya, Terus saya baca juga ya. Biasanya walaupun tulisannya kayak cakar ayam buat Luna itu indah sekali, tulisannya itu bagai diukir-ukir gitu ya. Ada begitu. Kartu ulang tahun dari setiap ulang tahun, udah berapa ulang tahun ya? 3 ulang tahun selalu ada kartu spesial gitu. Kalau yang ini gambarnya apa depannya? Ngomong sesuatu dong ke Reno dong. Celah, ngomong apa? Apa? Dia lagi kerja pasti. Apa? Kasih semangat dia buat kerja apa? Biasanya Apa kamu suka ya? ngomong apa? I don't know. Apa ya? Thank you. Balasan dari surat ini deh. Balasan dari surat ini deh. Dari omong apa ya? Thank you for being so nice, so sabar. Terus selalu mendengar dan membimbing keluh kesah gue aja. Walaupun kadang-kadang gue nyebelin. Kamu nyebelin Dan ya? cerewet. Oh, oke. Kamu biasanya kalau cerewet pada saat apa sih? Apa yang kamu cerewetin? Biasa kalau lagi kerjaan buntu, misalkan dapat email tiap hari report gitu, sales lagi turun gitu. Aduh nih gimana cara naikin sales nih gini. Aduh. Kamu tuh kerja nih, kamu baru bangun bisnis, emang kamu pikir langsung mau kayak jualan kacang goreng langsung laku gitu? Enggak, tapi gitu-gitu deh. Jadi kamu lagi stres itu ke dia ini? Biasanya sih kalau stres masalah kerjaan sih. Oke. Ke dia. Kalau stres masalah percintaan ke siapa? Sabar. Terus selalu mendengar dan membimbing keluh kesah gue aja. Walaupun kadang-kadang gue nyebelin. Kamu nyebelin Dan ya? cerewet. Oh, oke. Kamu biasanya kalau cerewet pada saat apa sih? Apa yang kamu cerewetin? Biasa kalau lagi kerjaan buntu, misalkan dapat email tiap hari report gitu, sales lagi turun gitu. Aduh nih gimana cara naikin sales nih gini. Aduh. Kamu tuh kerja nih, kamu baru bangun bisnis, emang kamu pikir langsung mau kayak jualan kacang goreng langsung laku gitu? Enggak, tapi gitu-gitu deh. Jadi kamu lagi stres itu ke dia ini? Biasanya sih kalau stres masalah kerjaan sih. Oke. Ke dia. Kalau stres masalah percintaan ke siapa? So far belum pernah ya. Oh, syukurlah. Gitu. So far belum ada ya. Oke, nah ada satu lagi ini seorang artis lagi yang juga sedang set up juga. Enggak, tapi gitu-gitu deh. Jadi kamu lagi stres itu ke dia ini? Biasanya sih kalau stres masalah kerjaan sih. Oke. Ke dia. Kalau stres masalah percintaan ke siapa? Halo. Hai. Silakan duduk. Silakan duduk Bella. Oke. Mau duduk sini nggak? Ya, Iya, deket-deket lah. sebelah sini. Kan aku tadi udah ditanya. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol sama Bella Sophie dan ya ngobrol aja dulu, jangan dikomentarin. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Sejak Adjie Pangestu mengaku bahwa hubungan yang pernah dijalin bersama Bella Sophie dan kisah dirinya yang pernah Kita ngobrol sama Bella Sophie dan ya ngobrol aja dulu, jangan dikomentarin. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Sejak Adjie Pangestu mengaku bahwa hubungan yang pernah dijalin bersama Bella Sophie dan kisah dirinya yang pernah didamprat Bella karena diduga selingkuh adalah settingan, nama Bella Sophie seperti tak lepas dari kata settingan. Dan komentar negatif pun selalu mengiringinya. Pernikahannya dengan Suryono sempat dituduh setelah didamprat Bella karena diduga selingkuh adalah settingan. Nama Bella Sophie seperti tak lepas dari kata settingan. Dan komentar negatif pun selalu mengiringinya.
Pernikahannya dengan Suryono sempat dituduh sebagai settingan, apalagi ketika terkuak ia menjadi istri kedua. Komentar negatif dari para netizen pun semakin menjadi-jadi. Tak hanya Bella, manajer, adik-adik dan orang tuanya pun tak luput dikomentari para netizen. Benarkah akibat protes dari para netizen yang tak suka dengan dirinya, Bella sempat dihilangkan dari sinetron yang dibintanginya? Mungkinkah ia memajang foto dengan Ridowati, istri pertama Suryono ke media untuk menarik simpati netizen dan menunjukkan bahwa ia bukan perebut suami orang dan pernikahannya sudah disetujui Ridowati? Lalu apa yang membuat baru sekarang Bella melaporkan akun-akun yang menghujat dirinya di media sosial? Saksikan penuturannya hanya di Rumpi No Secret. Ini kemarin Bella kan baru cerita ya, baru ditelepon bahwa dia baru ke polisi juga mendampingi saksi untuk laporan kamu BAP, padahal laporannya sebetulnya sudah kamu ajukan lama ya. Ini kemarin Bella kan baru cerita ya, baru ditelepon bahwa dia baru ke polisi juga mendampingi saksi untuk laporan kamu BAP, padahal laporannya sebetulnya sudah kamu ajukan lama ya. Kan sempet ya udah dia nggak usah dilaporin, udah nggak apa-apa. Tapi mama udah sempet nangis gitu. Mamaku nangis ngelihat Oke, baik. Ya, ada Luna Maya dan ada Bella Sophie di sini. Ini adalah dua artis yang sebetulnya sama-sama punya pengalaman juga dengan komentar-komentar di sosial media. Tadi Luna Maya bilang, "Oh, gue punya pengalaman di tahun waktu itu kena kasus juga luar biasa." Orang tuanya pernah juga mendapatkan efek yang serupa? Pastilah, orang ring satu saya pasti, orang terdekat tuh pasti udah kena ceceran sih. Tapi for me, untungnya sih keluarga ya, include saya gitu. Saya selalu bilang gitu, saya nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal seperti kamu itu. mengatakan kepada dirimu sendiri, saya nggak punya waktu nggak buat punya ngurusin gitu. Maksudnya ngapain? Saya mendingan pusing masalah sales kerjaan saya masih bikin apa lagi ya, bisnis apa lagi? Oke, gue mau marketingnya bagaimana? Gue bisnis plan apa lagi ya kira-kira produk yang gue mau bikin? Lebih baik saya mengisi otak saya dan hari-hari saya dengan hal yang seperti itu. Back again gitu loh. Orang yang punya waktu untuk komentar di Instagram pasti tuh anak-anak sekolah yang belum punya kesibukan gitu loh. Jadi mereka mencari kesibukan dan melihat orang itu seperti kok kehidupan gue nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin mereka jadi benci sama kita gitu karena kok hidup gue begini-begini aja. Makanya aku bilang benci sama cinta tuh tipis banget gitu. Mungkin mereka Tapi sayang sama kamu Bella gitu. Kamu kan suka foto mobil mewah kamu, tas kamu, mungkin sebenarnya mereka tuh pengen merasakan kehidupan seperti kamu, jadi nggak kesampaian gitu loh. Mungkin Nggak, ya. maksudnya anggap aja tuh sisi kita coba reverse psychology deh gitu. iya sih mungkin. Tapi kan kritik yang sehat itu sebenarnya bisa gitu loh. Jangan berkomentar yang seperti itu. Ya namanya juga orang kalau nggak waktu Cari sekolahnya. perhatian ya. Pertama itu kalau waktunya sekolah dia nggak belajar nggak sekolah, jadinya ya maaf aja. Bahasa. Ada yang pembahasan kalau bilang orang pintar pasti akan membahas sesuatu yang bermutu dan berguna. Orang yang kurang pintar pasti akan membahas sesuatu yang cetek lah, shallow gitu-gitu aja. Orang yang bodoh pasti akan membahas sesuatu yang bodoh Oke, gitu. kita sekarang minta Luna dan Bella Sophie kalau melihat tayangan ini apa komentar kalian? Yang apa nih? Dia syuting sitkom
komedi tuh di salah satu TV swasta. Dia diwawancari tentang perannya sebagai wanita Batak. Nah, seharusnya nih ya, dia kan sebagai wanita Batak bangga dong bawain logat Medannya, logat Bataknya. Nah, di situ dia terkesan malah kayak apa ya? Kok gue jadi Batak sih gitu? Apa sih? Aku nggak tahu. Iya, Bella mungkin Jadi bisa jelasin. ya itu salah satu yang aku laporkan. Jadi sebenarnya di situ dia ini menjadi provokator untuk orang-orang jadi membenci saya. Kan pada saat itu saya membintangin sinetron sebagai orang Batak. Ditanya dong sama wartawan, gimana rasanya jadi orang Batak? Oh, kalau aku kan Medan sebenarnya. Terus udah gitu awalnya aku cerita, aku telepon papa. Gimana pak, kalau ngomong Batak tuh gimana sih sebenarnya yang pasti banget. Terus papa bilang harus kalau ngomong gitu kan. Terus aku bilang di situ hari pertama kepalaku sampai sakit karena harus suaranya kenceng banget. Itu kan sesuatu hal yang aku rasakan, aku bagi ke orang. Terus udah gitu aku bilang, terus wartawannya bilang gini, mau nggak dibawa bahasa seperti itu di kehidupan sehari-hari. Aku aja dengan susah payah untuk menghilangkan logat gitu kan. Karena kan kalau sinetron-sinetron yang lain kan nggak selamanya Batak, kan ada yang lain gitu kan. Ntar aku takutnya, aku kan bilang aku takutnya ntar orang ilfil lagi ngeliat aku ngomong Batak, diplesetin sama dia seolah-olah aku itu menghina Batak. Itu yang menjadi awal. Maksudnya orang ilfil sama kamu. Bukan aku ilfil sama Batak, aku takut orang ilfil sama aku karena ngomongnya Batak. Oh, jadi begitu. Bataknya nggak pasti begitu ya. Oke. Mungkin maksudnya dia begitu. Maksudnya aku sih begitu, tapi I jadi see. diplesetin Ya terus. gini lah, maksudnya ini juga sering terjadi gitu. Kita ngomong apa, ininya. Jadi kadang-kadang dari kitanya juga sebagai public figure gitu, even saya sampai saat ini pun juga masih kalau berbicara tuh tujuannya maksudnya ngomong ini baru dikit udah di-cut apa ya namanya editing atau apa. Kita-kitanya juga sih sebenarnya yang harus bisa memilih dan ingin menyampaikan sesuatu dengan kata yang baik dan benar agar orang-orang yang tadinya nggak suka sama kita nggak punya celah untuk memotong gitu. Tapi pasti susah. Pernah berapa kali begitu Luna? Pernah kamu ngomong apa tiba-tiba orang nerimanya sering ya? Dulu banget. sering ya kamu begitu ya? Dulu sering saya ingat banget ini Luna sampai ada yang protes, ada yang marah, ada yang ngomel juga ada ya. Banyak deh pokoknya. Banyak lah pokoknya jadi tapi Ya, itu tapi menjadi gini kamu lah. belajar sekarang. Waktu itu gini deh, saya nggak bilang saya pintar sekarang, tapi saya pernah muda, saya pernah bodoh, saya pernah nggak ngerti apa-apa, saya pernah nggak paham. Karena apa? Keterbatasan saya. Karena saya nggak mau mencoba untuk belajar gitu. Jadi semakin kita bertambah dewasa, proses itu kan berjalan. Oh, iya. Kalau kita orang yang bisa mengintisarikan sesuatu kejadian, kita serap ilmunya, kita pelajari apa kesalahan saya, Itu bisa apa yang diperbaiki. harus saya lakukan untuk kedepannya lebih baik. Jadi kalau kamu ada masalah gini, kamu nggak usah terlalu bersedih, kamu introspeksi diri juga. Iya, Apa sih yang harus aku lakukan Iya benar-benar. untuk menghadapi Makanya masalah kedepannya? itu kan kemarin kan aku sempat tarik diri dulu kan, tarik diri, aku introspeksi juga. Jadi dari sini ke depan aku juga lebih berhati-hati dalam bersikap. Pasti kan banyak juga Sekarang pelajaran-pelajaran udah yang aku ambil dari masalah kemarin. Nah ini kalau masalah yang kemarin kamu dikomentari busananya dengan Sandi Ini Aulia. apalagi sih? Banyak banget kayaknya ya. Kok gue ketinggalan berita ya? Hah? Oke. Ini kan aku Jadi datang gini, ke ada acara di- acara award ya kan award. dengan baju ini. Itu Kemudian temanya sebenarnya pop art kreatif. Yang datang itu kayak Putri Daun gitu-gitu. Jadi kayak permen-permen candy gitu loh. Terus dia bilang, coba dong komentari foto bajunya dia. Terus dia bilang, dia mungkin terinspirasi dari kupu-kupu malam. Emang dia nggak mengerti apa arti kupu-kupu malam? Iya. Kamu baca nggak dia jawab di Instagramnya? Baca, dia gentle banget. Oke. Terus kamu udah ketemu sama Aku Sandi Aulia? belum ketemu. Oke. Jadi Sandi Tapi Aulia dia minta Tapi maaf. maksudnya karena itu. Iya, karena Bajunya kupu-kupu. dikomentarin kupu-kupu Ya, malam. sebenarnya Bella Sophie juga komentarnya di pet kamu ya. Aku di PT bisa nyebar ya. Makanya kamu berarti teman kamu yang di-cut yang nggak baik. Kalau milih teman juga harus hati-hati. Jadi ini ada permintaan maaf dari Sandi Aulia. Sandi Aulia mengatakan bahwa dia memang teringat sebuah judul lagu tanpa mengetahui jelas arti lagu tersebut. Lagunya itu ciptaan Titiek Puspa. Ini gue udah tahu arahnya. Titiek Puspa yang dipopulerkan kembali oleh siapa entah. Aduh, ya ampun. Aku nggak kepikiran loh
aku nggak kepikiran loh, sumpah. Aku cuma taunya Titiek Puspa. Lihat saya aja ngomong. Iya, aku nggak kepikiran kalau itu dinyanyikan lagi oleh apa itu? Oke. Ini Tapi bagus, maksudnya dia berjiwa besar karena dia mengakui kesalahan. Tapi kamu kesel banget. Aku juga kalau misalnya aku salah, aku minta maaf. Kemarin aku juga udah minta maaf kan. Kalau misalnya ada orang-orang datang yang tersinggung, aku juga udah minta maaf sama semua. Ya gitu. Oke. Nah, Tersinggung lah, siapa sih yang gak tersinggung? Karos bajunya kayak kupu-kupu malam deh. Terinspirasi dari kupu-kupu malam. kupu-kupu malam saya ini tawon. Tawon malam. Tapi Luna. Yes. Saya menyengat ya. Iya, menyengat. Tapi kamu kalau lihat dia, kalau melihat dia emosi sekarang gitu, kamu pernah berada di posisi emosi juga Nggak kan? apa-apa, masih muda. Masih muda. Semua tuh masih perasaan. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa kayak tadi saya bilang gitu. Semua orang tuh gini, semua orang tuh akan melewati satu proses. Nanti kalau kamu lihat dulunya kamu gitu, gila ya gue kok begini ya. Pasti tuh gue akan Kamu udah sempet gitu belum? Lihat, gue dulu begitu ya. Sekarang udah sempet kayak setelah menikah dan sekarang aku kan seorang ibu ya, walaupun cuma ibu tiri, aku udah sempet mikir kayak, wah aku kemarin begini ya. Yang mana tuh? Iya kemarin lah kalau misalnya disuruh bawa tas. Oh, tas-tas yang Mau apa? aja gitu, buka bawa. apa gitu ya? Terus aku sekarang berpikir, wah aku kemarin mau ya gitu. Itu siapa yang nyuruh? Ya kreatif tuh yang nyuruh. Ya, kamu kamunya mau? juga mau. Oh kamu mau? Ya namanya aku masih gimana ya? Masih terbawa emosi. Oke. Nah, sekarang ini kode. ini yang pengen kita tahu juga ini postingan. Oh, Viti, Bella dan Ridowati. Ridowati itu istri pertama suaminya. Oke, kita lihat yang berikut ini. Kalau saya berharap ya kalau masuk di tempatnya dia jagain dia gitu. Kalau sama saya jaga dia. Maksudnya kita sama-sama menjaga suami. Oh iya. Iya. Jakarta kan Gimana Kak kalau kita tinggal satu rumah di Jakarta? Insya Allah nanti. Wih, ada kepikiran ke sana. Ada niat ke sana. Aduh nggak di situ. Ya, duduklah. Mas di situ, Mas. Berarti ada niat ke sana. Gimana? Ada niat, cuman nggak jadi satu rumah, banyak berdekatan. Oh, keinginan. Ya kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Yang penting sekarang masih baik-baik aja, itu sudah alhamdulillah banget gitu loh. Kedepannya kalau misalnya nanti dikasih kesempatan seperti itu, ya kenapa? Oke, mau dibahas sekarang nih apa nanti? Saya pikir tadi Ridho Roma. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Saya pengen tahu sebetulnya. Saya juga pengen tahu. Prosesnya gimana sampai bisa foto bareng, press conference bareng. Itu Ridowati luar biasa. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Nah, tadi ada Vitinya, Ridowati dan Bella Sofi. Kita mau tanya, itu prosesnya sampai kalian akhirnya bisa foto bareng, press conference Sebenarnya kalau bareng. misalnya dibilang proses sih dari awal kan aku sudah Enggak, kamu bilang. kenalannya sama dia Rido waktu itu waktu kapan kamu ketemu sama Rido? Waktu. Aku sudah sering komunikasi sama Kak Ridowati, Oh, lewat sering telepon? banget lewat telepon. Oke. Tapi karena satu di Jakarta, satu di Makassar, satu di Papua. Jadi pas ketemu face to face itu kapan? Itu aja aku sempet izin loh, izinnya juga aku nggak nginep, aku pagi datang sorenya udah balik langsung ke lokasi. Jadi ketemunya kapan? Pertama Ketemunya kali. waktu di situ, Pertama kali di situ mana? di Makassar. Yang di itu Yang waktu tadi. press conference itu. Itu baru pertama kali ketemu. Press conference tuh buat apa ya? Iya, Bukan, itu kan aku kan apa sih? Kan banyak yang bertanya-tanya selama ini mana nih gitu. Katanya rukun, katanya dapat katanya izin. rukun, katanya dapat izin. Mana jangan-jangan nggak rukun gitu kan. Terus udah gitu ya udah buat mematahkan omongan semuanya, aku sempetin datang ke sana. Itu Idul Adha ya? Iya Idul Adha kita sholat bareng di sana. Terus kamu ngomong sama dia, kamu pengen ketemu dan akan ada Wah, wartawan. dari kemarin aku emang udah mau ketemu sama dia, cuman karena waktunya aja yang nggak pas. Tapi kamu bilang sama dia bahwa akan ada wartawan dan akan ada nggak sesi apa-apa, wawancara. it's okay. Dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Iya. Gak apa-apa dia bilang. Nggak apa-apa. Dia nggak ada Demi Allah, nggak ada fase dia gini, aduh. Enggak ada pikir-pikir begitu dulu ya. nggak ada begitu. Soalnya kan kita rukun-rukun aja, damai-damai aja. Jadi nggak ada. Kan baru ketemu saat itu. Tapi kita sering komunikasi. Apa perasaan kamu ketika bertemu? Kan Ya, beda ya, seneng lah. teleponan sama seneng banget. Seneng, orangnya baik. Udah aku anggap kayak kakakku sendiri. Kalau Nah, saya mah saya udah jambak-jambakan ya. Gak bisa. Gak bisa.
dia juga udah nganggap aku kayak adiknya sendiri. Jadi kita juga sering sharing. Hebat sekali ya. Sharing apa? Sharing lah. Kayak kemarin anaknya ulang tahun, kan anakku juga, kakak selamat ulang tahun buat Farid gitu-gitu. Sebenarnya kita ada mau umroh bareng, tapi waktunya aja nih yang belum pas. Aduh pengen banget nih gitu. Emang cuma Kiwil doang yang bisa umroh bareng dong. sama itu kan? Aduh, ya Allah. Ya doain aja semuanya. Coba dong, boleh dong telepon Ridowati, Mbak Ridowati, boleh? Kamu panggilnya apa? Kakak. Kakak, panggil telepon kakak dong, boleh nggak? Ngapain? Say hi, kita juga pengen ngobrol sama kakak. Oke. Oke, boleh? Hah? Gak apa-apa. Boleh minta izin dulu nggak Mas Suryo? No. Hah? Enggak ya udah. Kakak. Oh my god. Jahil banget. Hah? Aduh. Nih. Bawa di bawah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak lagi ngapain? Lagi temani Rani warnet. Oh, ini Bella lagi di Rumpi Trans TV. Terus ini Karus tiba-tiba nyuruh Bella nelpon kakak. Ini orangnya jahil banget. Coba dong teleponin Karidowati, katanya gitu. Tahu nih jahil banget nih. Ya, boleh dong Karido boleh nggak? Kak, gimana kemarin acaranya Farid? Iya, alhamdulillah rame. Rame ya. Terus coba aja Bella ada di sana ya. Karido boleh ngobrol nggak Karido? Boleh. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karido, kita tuh penasaran banget ya, bagaimana Karido itu bisa ridho banget gitu loh. Sesuai dengan namanya. Iya, sesuai dengan namanya. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita Karido. Oh, begitu ya. Iya. Ya, dijalanin aja insya Allah. Tapi Bisa, waktu pertama kali suami minta izin mau menikah lagi, perasaannya gimana Karido? Ya, perasaannya seperti wanita-wanita pada umumnya lah. Lalu apa yang membuat Karido akhirnya istilahnya bisa menerima ini dengan ikhlas? Iya, karena soalnya sudah jujur kayak gitu, ya mau bagaimana lagi? Mau bagaimana Sudah lagi? Jujur terus terang. Oke. Kalau Karido sendiri melihat Bella Sophie itu seperti apa sih Karido? Filosofi, Iya. Gimana ya? Orangnya kayak sudah sudah dianggap seperti adik sendiri. Terus Ada rasa cemburu nggak sih Karido? ya ada sih sedikit. Oh, sedikit ada ya pasti. Itu manusiawi. Terus bagaimana cara Karido ketika kemarin ketemu ada wartawan lagi mengatasi wajahnya Karido tuh kayaknya biasa-biasa aja. Iya, emang sudah biasa kayak gitu. Tapi ada cemburunya pasti ya? Ya nggak ada. Oh, tadi katanya ada sedikit. Iya, itu kan waktu sebelum ketemu Bella. Setelah ketemu? Setelah ketemu ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Udah, lu kepo banget sih. Kenapa bisa biasa aja setelah ketemu Karido? Iya, karena kita kan sama-sama perempuan. Oh, udah tuh. Baik Karido, harapan kedepannya apa Karido buat pernikahannya? Buat Mas Suryo? No? Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau Mas Suryono mau menikah lagi boleh nggak Karido? Nggak boleh dong. Apa? Nggak boleh. Nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh Karido? Ya nggak boleh, masa mesti ada lagi yang ketiga, kedua aja susah. Kedua aja susah. Iya, baiklah. Oke Karido, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kak, makasih ya. Assalamualaikum. Oke. Ada banyak hal yang kemudian dilakukan Bella Sophie. Salah satunya adalah kemudian bersama Tatalim membentuk Tatalim Records. Betul ya. Label musik. Oh, label musik itu satu. Yang kedua adalah dia membuat mulai video series di YouTube ya. Judulnya adalah Kan sekarang kan udah zamannya digital konten. Jadi judulnya apa? The Record of Bella Sophie. Sudah ada? Jadi namanya Record of Bella Sophie. Oh, minggu depan. Kamu sudah siap akan komentar? Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Dan ini adalah salah satu artis dari Tatalim Records, yaitu Esal Revano. Kenapa nggak bareng tadi? Oke,
situ aja, Esal di situ. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, pengen lihat seperti apa sih hasil karya dari Tata Lim Records ini bersama Bella Sophie juga ya. Jadi ini salah satu penyanyi baru yang aku produserin, ya orbitin. Ada beberapa lagi yang lain. Oke, setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Kalian memang suka di Tata Lim Records memang membawakan lagu-lagu recycle? Iya. Dia ini aku ngelihat dia ini bertalenta banget. Coba nyanyiin deh sedikit refnya lagunya. Kau bukan dirimu lagi yang selalu sayang padaku. Di mana rasa kasihmu? Di manakah cinta? Jadi dibuat lagu itu dibuat jadi modern, jadi kekinian. Gitu. Jadi ini sebetulnya kamu sama Tata. Kenapa namanya Tata Lim? Ya nggak apa-apa. Tata Lim Record kayaknya lebih menjual ya gitu, Tata. Kata Tata aku dong. Boleh kalau boleh kamu ya. mau nyanyi. Enggak, aku mau puisi. Lebih cocok kayaknya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong yang luar biasa buat tamu-tamu saya hari ini. Bella ini istilahnya masih umur 23 begitu ya, kata Luna Maya. Oh, pantas masih umur 23. Luna Maya sudah 32 ya. 40 gue. Oke. Mereka sudah mengalami masa kehidupan itu orang selalu berproses ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, kesalahan masa lalu. Pastilah orang pernah berbuat kesalahan masa lalu. Tapi mungkin yang saya petik, yang saya pelajari hari ini dari pagi itu ya, sebetulnya pelajaran saya adalah begini. Kalau kita menghabiskan emosi kita, entah itu dalam bentuk cinta ataupun benci kepada sesuatu, seringkali kita justru menjadi seseorang yang kita benci atau kita cintai dengan luar biasa. Jadi hati-hati kalau kita membenci orang terlalu karena kita mikirin dia 24 jam. Hati-hati loh, ya kan? Jadi lebih baik biasa-biasa aja ya. Ambil intisari yang baik dan hal yang buruk udahlah kita jadikan itu sebuah pelajaran. Dan terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Bella ke teman-teman netizen. Yang pertama banget aku mau ngucapin makasih buat Bella Natik yang selalu nge-support aku, yang ngebuat aku kuat sampai sekarang. Terus kalau buat para haters sih, ya kalau mau komen sih komen yang bagus, kritik yang bagus. Mungkin aku lebih bisa mendengar gitu loh daripada ngomongan yang bla 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 bla. Pemilihan katanya. Iya, pemilihan kalau katanya. haters pasti kan. Iya. Kalau Luna ada nggak pesan buat orang yang masih suka komen-komen negatif banget? Esa? Kalau saya sih belum ada sih. Belum ada Kalau ya? kritik sih ada. Kritik. Tapi harapan kamu supaya kamu lancar juga karirnya. Semoga lancar karirnya, semoga lagu saya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Amin. Yang membanggakan orang tua dan daerah saya, Toraja. Toraja. Oke. Dan hari ini sebagai penutup kita akan dengar Bella Sophie akan menyanyi ini lagu recycle juga 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kita dengar seperti apa? 5 menit lagi. Luna Maya mau nyanyi juga? Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi Musik. Ayo kita joget sama-sama yuk. Iya.